warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania Paputungan, NIM 2022374, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang epistemologi, ilmu pengetahuan dan pendidikan agama Islam menurut Ibnu Tufail. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Jadi di pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang potret kehidupan atau biografi dari Ibnu Tufail. Nama lengkap dari Ibnu Tufail adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qaishi Al-Andalusia. Beliau memiliki gelar Al-Andalusia dan Al-Qurtubi. Beliau lahir sekitaran pada tahun 508 Hijriah atau 1110 Masehi di kota yang subur dekat Granada. Nah, beliau sangat mencintai dan sangat menyukai hal-hal tentang ilmu pengetahuan dan buku-buku. Nah, dari hal-hal yang beliau cintai dan sukai ini mengutarakannya menjadi seorang ilmuwan di berbagai bidang, seperti di bidang kedokteran, kesastraan, matematikawan, dan filsafat. Nah, ilmu kedokteran dan ilmu filsafat beliau pelajari di Sevilla dan Cordova. Nah, tidak banyak sumber yang mengetahui tentang masa kecil dan masa remaja dari Ibnu Tufail ini sendiri, tetapi beberapa sumber mengatakan bahwa beliau ini berguru kepada filsuf Al-Baja yang wafat pada tahun 533 Hijriah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang kedua. Nah, di pembahasan yang kedua ini saya akan membahas tentang isi pemikiran ilmu pengetahuan dalam pendidikan agama Islam menurut Ibnu Tufail. Nah, Ibnu Tufail mempunyai bangunan sarana epistemologi yang dikontribusikan dalam dunia keilmuan. Beliau telah berhasil menyatukan 3 sarana ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ada akal atau rasional, dan yang kedua ada panca indera, dan yang ketiga itu ada intuisi. Nah, saya akan membacakan penjelasan mengenai akal terlebih dahulu. Di abad pertengahan, hukum rasionalitas masih tetap digunakan untuk membentuk eksistensi agama. Begitu dengan keberadaan filsafat yang mempunyai landasan logika dijadikan sebagai pembantu agama. Keberadaan akal di masa itu sangat difungsikan secara totalitas, yang pada dasarnya hanya sebagai fungsi benteng agama, namun pada tahap berikutnya menjadi alat untuk mengkaji Tuhan itu sendiri. Selaku filosof yang hidup di abad pertengahan, Ibnu Tufail tidak menanggalkan fungsi akal untuk memahami realitas alam semesta yang ada di belakangnya. Ibnu Tufail saat bercerita tentang Hayy Ibnu Yaqzan menjelaskan bahwa saat ia mulai dididik oleh rusa selama 7 tahun, ia mulai berpikir pada hewan yang mengitarinya. Dalam benaknya bertanya-tanya, kenapa terdapat suara yang berbeda-beda antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Nah, maksud dari penjelasan yang saya baca tadi yaitu pada abad pertengahan rasionalitas digunakan untuk membatasi agama. Kemudian filsafat itu dianggap sebagai pendamping agama, dan akal yang awalnya sebagai benteng agama kini menjadi alat untuk memahami Tuhan. Nah, Ibnu Tufail itu sendiri sebagai filsuf pada abad pertengahan menekankan peran akal dalam memahami alam semesta, seperti dalam ceritanya Hayy bin Yaqzan yang mempertanyakan tentang suara hewan. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membacakan penjelasan mengenai panca indera. Nah, panca indera merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Penggunaan panca indera yang lima akan menentukan kesimpulan-kesimpulan dari keputusan sebuah ilmu.
Ketika objek tersebut dimulai dari fakta, maka akan diakhiri dengan fakta. Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik. Apabila salah satu dari panca indera manusia hilang, maka di waktu yang sama ia akan kehilangan sisi pengetahuan yang seharusnya ia miliki. Jika ditarik jauh ke belakang, peletak dasar pengetahuan secara indrawi berawal dari konsep yang ditawarkan oleh Aristoteles. Ia memandang pengenalan indrawi tak lepas dari dua hal, potensi dan aktus. Keduanya mempunyai peranan penting. Dalam proses pengenalan indrawi, kita menerima bentuk benda tanpa materinya. Nah, yang dimaksud dari penjelasan yang saya baca tadi yaitu kelima indera manusia adalah sarana penting untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, jadi jika kita manusia kehilangan salah satu indera kita, maka akan mengakibatkan kehilangan aspek ilmu pengetahuan. Aristoteles menekankan peranan penting. Aristoteles menekankan konsep potensi dan aktus dalam memperoleh indrawi. Nah, membedakan antara aktual dan konseptual, membedakan antara aktual dan potensial yang menjadi kunci. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang intuisi. Pengetahuan mistik dapat diperoleh melalui latihan riyada, memberikan pencerahan dan ma'rifah. Ada dua cara, yaitu ilmu mauhibah dari Tuhan dan intuisi Tuhan. Jika akal tidak memahami metafisika, Ibnu Tufail memulai dengan memahami diri dan ruhaniyah, melihat Tuhan secara intuitif melalui musyahadah, kehadiran hati dalam pengetahuan Tuhan. Musyahadah membawa pada intuisi setelah mengalami musyahadah. Itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai epistemologi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan agama Islam menurut Ibnu Tufail. Nah, apabila ada salah-salah kata atau salah-salah pembahasan, salah-salah materi dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.